Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Absari dengan NIM 232121245. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir ayat khamr. Yang pertama yaitu pengertian khamr. Khamr adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada minuman memabukkan yang terbuat dari bahan dasar anggur hasil fermentasi atau minuman yang memiliki sifat candu dan memabukkan. Secara umum, khamr mencakup semua jenis minuman beralkohol. Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud khamr adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buah inilah yang mengandung unsur memabukkan. Yang kedua yaitu ada macam-macam ayat khamr. Yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 67 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man samaratin nahili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'qilun. Yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Yang kedua yaitu ada surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dan yang terakhir ada macam-macam ayat khamr, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabiron wa manafi'u linnasi wa ismuhum ma akbaru min naf'ihim wa yas'alunaka maza yunfiquna qul lil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tattafakkarun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu tafsir ayat khamr. Yang pertama, penafsiran dari surat An-Nahl ayat 67. Di sini ada pendapat ulama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi. Dalam kitab tafsir As-Sadi menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Dan Allah menciptakan bagi para hambanya dari buah-buah kurma dan anggur berbagai macam kegunaan dan kemaslahatan bagi mereka, yang berbentuk rizki yang baik, yang dikonsumsi oleh para manusia dalam keadaan segar, matang, siap saji dan bisa disimpan sebagai makanan dan minuman yang bisa disajikan, jus fermentasi dan minuman keras yang sebelumnya halal atau diperbolehkan. Nah, dari keterangan beliau,
dapat disimpulkan bahwasanya minum khamar itu halal. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu khamar berdampak sangat serius kepada manusia, terlebih ketika umat Islam pada zaman itu akan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, ada surat Al-Maidah ayat 90. Penafsiran dari surat tersebut, menurut para ulama ahli tafsir, ayat ini merupakan tahap tafsiran atau tahap terakhir tafsiran dalam menentukan haramnya meminum khamar. Ayat 90 surat Al-Maidah ini yang memberikan ketegasan bahwasanya tentang haramnya meminum khamar, yaitu dengan mengatakan bahwa minum khamar dan perbuatan lainnya adalah perbuatan kotor, haram, dan termasuk perbuatan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah. Dengan turunnya ayat ini, tutuplah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum khamar. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah ayat 219. Di sini pendapat para ulama yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir mengutip tafsir Bahrul Muhit mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan sahabat Umar R.A. Mu'adz bin Jabal dan sekelompok dari kaum Ansor yang pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Berikan fatwa kepada kami mengenai khamar dan judi, sebab keduanya melenyapkan akal dan mengrampas harta." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Lebih lanjutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir mengutip tafsir Bahrul Muhit mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan sekelompok sahabat yang pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya bertanya, "Kami tidak tahu mengenai harta mana yang diperintahkan untuk diinfakkan." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ini memuat dua bahasan utama, yakni yang pertama perihal fase kedua pengharaman khamar dan yang kedua ada judi serta mengenai menginfaki harta. Selanjutnya yaitu hubungan ayat-ayat khamar. Yang pertama, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir, fase pengharaman khamar terdiri menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu di mana khamar halal bagi kaum muslim dan mereka boleh meminumnya. Penjelasan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 67. Fase kedua di mana khamar mulai sedikit diharamkan, namun belum secara tegas. Sebab pada ayat 219 surat Al-Baqarah, meskipun khamar disebut sebagai dosa besar, namun juga menyebutkan beberapa manfaatnya, sehingga menjadikan para sahabat pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok pemahaman yang berbeda. Sebagian meninggalkan meminum khamar dan sebagian lain masih saja meminum khamar dengan alasan mengambil manfaatnya. Khamar mulai diharamkan namun hanya ketika hendak melaksanakan sholat. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya yaitu surat An-Nisa ayat 43. Yang keempat yaitu fase di mana khamar dan judi secara tegas diharamkan. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pengharaman khamar tidak langsung diharamkan mutlak, tetapi melalui beberapa fase. Dari cara Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya ketika kita ingin mengajak atau berdakwah kepada seseorang harus dengan cara bertahap dan harus mengetahui bagaimana keadaan orang tersebut sehingga kita dapat mengambil cara dakwah yang tepat. Islam adalah agama yang fleksibel, dalam artian hukum Islam dapat menyesuaikan keadaan kita. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.